Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur salah satu film terbaiknya Denzel Washington. Film yang tidak hanya menyuguhkan ketegangan dan aksi heroik saja, tapi juga di dalamnya terdapat banyak pesan moral. Bahkan sobat-sobat juga akan disuguhkan dengan serangkaian adegan mengharukan yang bisa menguras air mata. Menceritakan tentang kisah perjuangan seorang ayah dalam menyelamatkan anak satu-satunya dari penyakit jantung yang mengancam nyawa sang anak. Namun karena kehidupannya yang miskin, pihak rumah sakit pun enggan untuk mengobatinya. Hingga sang ayah pun nekat memboikot rumah sakit tersebut, bahkan menyandra para pasien dan dokter di sana. Kira-kira apakah dengan aksi nekatnya itu sang anak bisa terselamatkan, atau malah justru sang ayahlah yang harus tewas karena dikepung para polisi bersenjata lengkap? Jadi tanpa berlama-lama, mending kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan kesialan yang dialami sebuah keluarga karena harus merelakan mobil sang istri diderek paksa oleh petugas karena menunggak pembayaran. Namun meski begitu, keluarga kecil ini tetap menjalani hari dengan penuh keceriaan serta kebahagiaan. Ada sang ayah yang bernama John dan istrinya yang bernama Dennis, serta anak laki-laki imut dan cerdas yang bernama Mikey, yang selalu membuat ayah ibunya tersenyum bahagia dengan tingkahnya. Karena mobil sang istri baru saja disita oleh bank, maka hari itu sebelum John berangkat menuju tempat kerjanya, terlebih dahulu dia harus mengantar anaknya ke sekolah dan mengantar juga istrinya untuk bekerja di sebuah restoran cepat saji sebagai kasir. Setibanya di sekolah, Mikey yang tahu jika kondisi keuangan orang tuanya sedang sulit, dengan polosnya menawarkan kepada John uang tabungan yang selama ini telah dikumpulkannya. Hey Dad, I got $46 I saved for my allowance. You can have it if you want. Namun John menolaknya dengan alasan dia sudah punya rencana untuk solusi keuangan mereka. Dan inilah cara mereka saling menyemangati satu sama lain. 275 pounds. Kemudian John pun tiba di sebuah pabrik untuk bekerja. Dan di sana John mempunyai teman baik yang bernama Jimmy. Selesai bekerja, John pun memberitahu Jimmy jika dia akan mencari kerjaan tambahan demi bisa menebus kembali mobil sang istri. Dengan pengalamannya mengoperasikan alat berat selama 15 tahun, John pun yakin jika dia akan diterima. Namun sayangnya, manajer belum bisa memutuskan untuk menerima John dan menyuruhnya menunggu untuk dikabari jika memang John nanti sudah diterima. Lalu pada suatu hari, John beserta Dennis menonton pertandingan baseball untuk mendukung Mikey. Karena saat itu Mikey tampil sebagai pemukul bola. Keseruan pun pecah saat Mikey berhasil memukul jauh bolanya. Namun saat berlari, tiba-tiba seketika itu John dan Dennis pun segera berlari masuk ke lapangan dan langsung membawa Mikey ke rumah sakit. Mikey pun langsung ditangani dengan sigap oleh dokter. Namun sebelum mendapat penanganan lebih lanjut, seperti biasa, petugas meminta John dan Dennis untuk mengurus administrasi terlebih dahulu dan mereka pun meminta nomor asuransi kesehatan jika memang John memilikinya. Karena John memang sudah 15 tahun bekerja di pabrik, tentu saja John memiliki asuransi. Lalu keesokan harinya, John dan Dennis pun diminta untuk bertemu dengan direktur rumah sakit yang bernama Rebecca. Didampingi Dr. Raymond, spesialis ahli jantung yang menangani Mikey, John dan Dennis pun diberi penjelasan jika jantung Mikey ternyata berukuran 3 kali lebih besar dari jantung anak normal pada umumnya. Dan di sana mereka juga menemukan ada cacat di beberapa bagian, sehingga diperlukan untuk segera dilakukan operasi cangkok jantung. Karena jika tidak, Mikey akan segera meninggal. Namun Rebecca menawarkan opsi lain, yaitu cukup dengan diberikan obat saja tanpa harus dilakukan operasi. Dennis pun bertanya apa maksudnya. Dr. Raymond pun kembali menjelaskan bahwa Mikey mungkin saja kelihatan sehat, tapi dia mudah lelah dan akan banyak tertidur. Hingga suatu hari dia pun tidur untuk selamanya.
Meski John dan Dennis masih tidak percaya jika penyakit anaknya separah itu, tapi mereka tetap harus bisa menerima fakta bahwa hidup anaknya mungkin tidak akan lama lagi. Dan menurut Rebecca, meskipun cangkok jantung adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Mikey, tapi tentu saja operasi juga punya resiko tinggi dan tidak menutup kemungkinan jika Mikey bisa saja meninggal saat operasi. Maka Rebecca tetap menyarankan untuk minum obat saja. Meski dengan itu, mungkin nyawa Mikey hanya tinggal tersisa hitungan bulan atau bahkan hitungan hari. John pun bertanya apa yang akan dilakukan Dr. Raymond jika itu menimpa anaknya. Dr. Raymond pun menjawab bahwa dia akan melakukan operasi cangkok. Dan begitu pun dengan John, dia menyetujui operasi itu, apapun resikonya. Namun Rebecca kembali menjelaskan jika ada prosedur yang harus dilakukan sebelum Mikey bisa dimasukkan ke dalam daftar sebagai penerima organ jantung. Dan ternyata alasan kenapa Rebecca kekeh menyarankan untuk diberi obat saja adalah karena asuransi yang dimiliki John tidak bisa mengcover semua biaya operasi cangkok jantung tersebut. Karena untuk cangkok jantung dibutuhkan sekitar $250.000 atau sekitar 3,5 miliar rupiah. Dan di rumah sakit ini punya kebijakan bahwa sebelum operasi dilakukan, terlebih dahulu mereka harus membayar uang muka sebesar 30% atau sekitar 1 miliar rupiah. Our son is upstairs dying and all you can do is sit here and talk about money. But you're going to have to guarantee payment before I complete the surgery. Merasa jika rumah sakit ini lebih mengutamakan uang daripada pelayanan, maka John dan Dennis pun pergi dari sana dan berencana untuk memindahkan Mikey ke rumah sakit daerah. Namun di sana mereka bertemu dengan Dr. Allen yang memberitahukan jika di rumah sakit inilah Mikey bisa ditangani dengan baik karena mereka memiliki dokter spesialis. Maka Dr. Allen pun menyarankan John untuk menemui perusahaan asuransi dan meminta ditambahkan bantuan medis seperti layanan anak agar Mikey bisa tetap berada di rumah sakit ini dan asuransi bisa mengcover semua biayanya. Find a way to keep him here. Just don't take no for an answer. Kemudian di kantornya, John pun menanyakan perihal asuransi yang selama ini memotong gajinya tiap bulan. Dan ternyata selama ini pihak asuransi sudah merubah polisnya sehingga John hanya bisa mendapatkan sekitar $20.000 saja atau sekitar 280 juta rupiah. Kemudian atasannya itu pun menyarankan agar John mengajukan banding ke pihak asuransi dan itu membutuhkan 7 hari kerja. John yang kini sedang mengalami keterpurukan ekonomi harus kembali dihadapkan dengan birokrasi pelayanan kesehatan yang semakin menyulitkan. Namun John tidak menyerah. Setelah mengajukan banding, dia dan Dennis pun mencoba mencari bantuan ke sana kemari demi keselamatan anaknya. Namun sayangnya Sob, usahanya terus saja mendapatkan penolakan di mana-mana. No, you don't qualify. Singkat cerita, kabar baik pun datang. Pengajuan banding terkait asuransinya kini telah disetujui. Maka John pun segera menyerahkan surat banding itu ke pihak rumah sakit. Namun sayangnya Sob, Rebecca tetap menolaknya karena yang dibutuhkan bukanlah surat banding melainkan surat keluhan. Rebecca pun meminta John untuk mengurusnya kembali dan itu membutuhkan waktu 30 hari kerja. Dan Rebecca pun mengatakan jika kini biaya perawatan yang sedang berjalan sudah mencapai tagihan sebanyak $30.000. Dan kini Dennis dan John pun mencoba mengumpulkan uang dengan menjual barang-barang di rumah. Dan untungnya teman-teman mereka pun peduli dan bersama-sama mengumpulkan iuran untuk membantu John. Namun sayangnya Sob, jumlah yang terkumpul masih belum cukup. Hingga pada suatu hari Jimmy menyarankan John untuk menemui Tak, seorang reporter TV, dan John pun menyetujuinya. Akhirnya Jimmy dan John pun meminta bantuan kepada Tak dalam bentuk apapun, terutama hal-hal yang bisa mengundang bantuan seperti segmen untuk menerima donasi dan sebagainya. Tak pun setuju untuk membantu dan dia akan mencoba berbicara kepada produsernya. Sambil menunggu, John pun masih mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari penjualan harta bendanya. Sementara di rumah sakit, keadaan Mikey terus saja mengalami penurunan. Hingga pada suatu pagi, Dennis menelpon dan mengabari jika pihak rumah sakit akan memulangkan Mikey. Karena meski John sudah mencoba membayar sebisanya, tapi tetap saja itu dinilai tidak akan pernah cukup untuk mengcover semua biaya rumah sakit. Hingga akhirnya
Dennis pun menuntut John untuk melakukan apapun agar anak mereka bisa segera ditangani. You need to do something. You hear me? Do something. Akhirnya Sob, John pun mengambil sebuah keputusan yang sangat beresiko. John pun mendatangi rumah sakit dan kemudian menemui Dr. Raymond yang saat itu sedang berbincang dengan seorang pasien. John pun membujuk Dr. Raymond agar mau melakukan operasi cangkok jantung untuk Mikey. Bahkan John berjanji akan bekerja 20 jam per hari demi bisa membayar biayanya. John pun kembali menegaskan bahwa pihak rumah sakit ini tidak akan mengalami kerugian jika hanya menyelamatkan satu pasien saja. Karena mengingat rumah sakit ini telah melakukan 300 lebih operasi pencangkokan jantung setiap tahunnya. Dan pastinya sudah menghasilkan uang yang tidak sedikit. Namun sayangnya Dr. Raymond tetap angkat tangan. Karena meskipun dia sangat ingin mengoperasi Mikey, sayangnya kebijakan tetap ada di pihak rumah sakit. Mendengar itu, John pun akhirnya nekat menodongkan senjata pada Dr. Raymond dan langsung menyandranya. Bahkan John pun mengunci akses pintu masuk. Kemudian John pun menyeret Dr. Raymond ke ruang IGD. Orang-orang yang ada di sana pun berteriak dan berlarian karena melihat John sedang memegang senjata. Yo, sit on your hands. Sit on your hands over there. Turn, everybody, get out. Turn, get out. Sit on your hands. John pun mengunci akses pintu masuk di depan IGD, sehingga kini bukan hanya Dr. Raymond yang disandra, melainkan para petugas dan pasien yang ada di ruangan itu pun ikut menjadi sandranya. Namun meski begitu, John tetap peduli kepada para pasien di sana dan memaksa para dokter dan para petugas untuk tetap memberikan perawatan kepada mereka. Bahkan dengan tegas, John pun berkata jika rumah sakit ini sekarang di bawah manajemen baru. Sedangkan untuk biaya pengobatan digratiskan untuk semua orang. Mendengar itu, para pasien di sana yang tadinya sempat ketakutan sekarang justru merasa lega dan seolah mendukung aksi John ini. Setelah itu, John pun meminta satpam yang bernama Max untuk mematikan listrik, mematikan lift dan juga CCTV. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba mereka kedatangan ambulan yang hendak mengantarkan pasien yang mengalami luka tembak. Lagi-lagi, John pun memperlihatkan kepeduliannya. Dia menyuruh petugas ambulan meninggalkan pasien itu di luar dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Dan setelahnya, John pun segera membawa masuk ke dalam dan memaksa Dr. Raymond untuk segera melakukan operasi. Meski Dr. Raymond sempat menolak karena dia bukanlah dokter bedah, namun di bawah tekanan John, dengan terpaksa, Dr. Raymond pun berupaya sebisa mungkin untuk bisa menyelamatkannya. Karena aksi nekatnya ini, kondisi rumah sakit pun sekarang mulai ramai dan dikepung dengan puluhan polisi bersenjata lengkap. Dan di sana sudah ada Letnan Frank yang ditugaskan untuk memimpin kasus ini. Sedangkan situasi di dalam, orang-orang yang menjadi sandera justru terlihat lebih santai. Karena John tidak sedikit pun menyakiti, bahkan malah memastikan agar mereka mendapatkan perawatan. Namun pihak kepolisian justru berpikir jika John berbahaya dan bisa saja menghabisi para sandera. Karena itulah para polisi belum berani untuk menerobos masuk, meski hal itu sebenarnya bisa saja dengan mudah polisi lakukan. Akhirnya Letnan Frank pun mencoba menghubungi John lewat walkie-talkie untuk bernegosiasi. Dan di sini Letnan Frank berjanji akan bicara baik-baik tanpa adanya kekerasan, selama para sandera kondisinya baik-baik saja. Is anybody hurt? Fine. Long as it stays that way, we can keep talking. Frank pun bertanya apa keinginan John. John pun menjawab jika dia hanya meminta untuk didatangkan Rebecca dan menyuruhnya untuk memasukkan nama Mikey ke dalam daftar penerima donor jantung. Mendengar keinginan John itu, para sandera jadi merasa jika John bukanlah ancaman. Karena yang diinginkan bukanlah uang, melainkan hanya keselamatan anaknya saja. Dan kini, para sandera justru sudah terlihat dalam kondisi sangat baik. Bahkan orang yang kritis karena luka tembak pun sudah ditangani dengan baik oleh Dr. Raymond dan berhasil selamat. Sementara Dennis yang sedang menjaga Mikey di gedung rawat inap belum mengetahui tentang keramaian apa yang sedang terjadi di gedung IGD. Sambil menunggu tuntutannya dipenuhi, John dan para sandera terlihat santai dan mereka pun saling ngobrol.
John pun menanyakan, kenapa tidak ada satupun dokter yang menemukan kejanggalan pada jantung Mikey sejak dulu, padahal Mikey rutin diperiksa kesehatan. Salah satu perawat pun berkata, jika pihak asuransi sebenarnya hanya membayar biaya konsultasi dokter saja, sedangkan untuk biaya check up kesehatan tidak mereka cover. Jadi selama ini Mikey memang tidak pernah melakukan cek kesehatan, dan itu adalah salah satu cara untuk bisa menekan biaya. Dan ini sudah jadi hal yang biasa. Bahkan dokter yang mengetahui hal ini pun seakan tutup mata. Dan saat hari raya, pihak asuransi akan mengirimkan sejumlah cek kepada para dokter sebagai bonus atas jasa tutup mulutnya. Dr. Raymond pun berkata, jika hal itu mungkin saja terjadi, bahwa ada dokter yang tahu tentang masalah kelainan jantung Mikey, namun tidak mau merawatnya, karena pihak asuransi tidak akan membayarnya. Dan saat gadis pirang mempertanyakan tentang profesi dokter yang sudah diambil sumpah untuk melayani siapapun orang yang sakit, pria Kryubo pun menjawab, jika sumpah itu hanya diberlakukan bagi mereka yang punya uang dan asuransi kesehatan yang besar saja. Perawat pun membenarkan akan hal itu, karena memang sering terjadi, di mana para medis membawa korban kecelakaan dan pihak administrasi mengetahui jika si pasien tidak bisa bayar dan tidak punya asuransi, maka dia hanya diplester dan dibiarkan begitu saja, atau bahkan diusir keluar. Dr. Raymond yang merasa disudutkan profesinya sebagai dokter, justru malah mengingatkan mereka jika saat ini orang jahat yang sebenarnya dan berbahaya adalah John, yang jelas-jelas sedang memegang senjata. Setelah perbincangan itu, John pun kembali menelpon Frank dan bertanya apakah Mikey sudah dimasukkan ke dalam daftar penerima donor. Frank pun hanya meminta tambahan waktu sambil menunggu Rebecca datang. Frank juga meminta John untuk melepaskan beberapa sandera. Awalnya John menolak sebelum permintaannya dipenuhi. Namun karena melihat ada ibu hamil dan juga ada bayi yang memang butuh kondisi tenang dan nyaman, maka John pun setuju untuk melepaskan mereka. Saat pembicaraan itu berlangsung, tanpa John sadari, polisi telah berhasil menghack salah satu kamera CCTV di sana. Sehingga Rebecca yang baru datang pun langsung bisa mengidentifikasi kalau itu adalah benar-benar John. His name is John Archibald. He has a son here in ICU. Kemudian John memberikan waktu 1 jam pada Frank untuk memasukkan Mikey ke dalam list penerima donor dan beberapa sandera pun akan segera dilepaskan. Namun saat John akan mengeluarkan sandera, tiba-tiba lalu saat John sedang terkapar dan senjatanya terjatuh, anehnya sob, tidak ada satupun yang membantu pria itu untuk melumpuhkan John. Justru pacarnya sendiri malah membantu John dengan menyemprot balik si pria tadi. Lalu dan insiden itu malah menjadi bahan tertawaan buat semua orang di sana. Lalu saat John melepaskan ibu hamil beserta suaminya dan juga seorang wanita dengan anak bayinya, para wartawan pun langsung menghujani pertanyaan kepada mereka. Dan pada awak media, mereka malah bersaksi jika John adalah orang yang baik. Bahkan karena John, mereka mendapatkan perawatan dengan gratis. Kemudian di tenda polisi, kepala keamanan rumah sakit pun memberitahu titik lokasi yang bisa mereka masuki tanpa sepengetahuan John. Sementara itu, berita tentang penyanderaan ini pun telah ramai disiarkan di TV nasional. Saat menyaksikan itu, John pun berkata kepada para sandera jika dia tidak tahu apakah Mikey akan mendapatkan donor atau tidak, dan dia juga tidak punya rencana cadangan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu keajaiban terjadi dan menunggu campur tangan Tuhan untuk kehidupan anaknya. Sementara itu, kepala polisi yang sudah hadir di sana pun bekerja sama dengan Rebecca untuk menipu John dengan memanfaatkan istrinya. Frank yang sebetulnya tidak setuju akan rencana itu tidak bisa berbuat apa-apa di bawah tekanan kepala polisi ini. Jadi rencananya sob, mereka akan memberitahu istri John bahwa anaknya sudah dimasukkan daftar penerima donor dan meminta istri John untuk memberitahu John melalui telepon yang ada di dalam ruang IGD, yang sebenarnya itu hanyalah jebakan semata untuk memancing John ke tempat telepon itu berada, karena letak telepon itu sangat strategis bagi sniper untuk bisa membidik John dari dalam ventilasi udara. Dan setelah rencananya disepakati, akhirnya Rebecca pun ditemani Frank menemui Dennis yang ada di gedung rawat inap. Rebecca pun berkata jika Mikey sudah dimasukkan ke dalam daftar penerima donor. Dennis pun berterima kasih sambil memeluk Rebecca.
tanpa dia sadari jika semua itu hanyalah untuk menjebak John. Sementara di ruang IGD, John dan yang lainnya melihat Jimmy yang sedang diwawancarai oleh Tak. Jimmy pun berkata, seandainya saja John adalah seorang jutawan dan punya uang sebanyak $250.000, maka pihak rumah sakit tidak akan memojokkan dan mempermalukan John seperti ini. Dia pun berkata kalau dia mendukung John dan berharap John baik-baik saja. I'm there with you, you take care. Kemudian kita pun diperlihatkan jika sniper sudah mulai bersiap di posisi di dalam ventilasi. Sedangkan Danny saat ini sedang bersiap untuk mengabari John melalui sambungan telepon. Dan para polisi pun sedang berusaha untuk menyadap pembicaraan antara John dan Dennis. Melihat kesempatan emas itu, Tak bersama timnya berusaha meretas CCTV dan saluran telepon yang akan digunakan Dennis agar dia bisa menyiarkannya secara langsung di TV mereka. Akhirnya Dennis pun berhasil menghubungi John, dan John pun terlihat senang mendengar kabar jika Rebecca sudah memasukkan nama Mikey ke dalam daftar penerima donor. Namun Dennis justru merasa sedih karena semakin lama keadaan Mike justru semakin menurun, dan itu membuatnya sangat khawatir. Tapi John menyemangatinya dan mengajak Dennis untuk mendoakan Mike supaya dia bisa melewati masa kritisnya. John pun meminta untuk berbicara dengan Mikey. Dan di waktu yang bersamaan, pembicaraan mereka berhasil disiarkan langsung secara eksklusif oleh stasiun TV tanpa sepengetahuan polisi. Tentu saja, pembicaraan yang emosional antara John dan Mikey pun berhasil menyentuh hati banyak orang termasuk Rebecca sendiri. No, you're not gonna die. Of course not. What good would the world be without you? You know I love you. Love you, Dad. Okay, son. I'll talk to you later, okay? Alexa, I love you. Love you, Dad. Sementara itu, sniper yang ada di ventilasi sudah mendapatkan visual yang bagus untuk menembak John. Lalu tiba-tiba untung saja sob, tembakan itu meleset dan hanya mengenai bahunya. Namun malang buat si sniper, dia berhasil ditangkap dan dihajar oleh John. Sementara di tempat lain, di ruang kerjanya, terlihat Rebecca yang telah menyesali perbuatannya dan kini dia pun memasukkan nama Mikey ke dalam daftar penerima donor. Namun karena semua peristiwa itu telah disaksikan oleh banyak orang, akhirnya wali kota pun menegur kepala polisi dan memerintahkannya untuk segera menyelesaikan kasus ini. Dan dari situlah pihak kepolisian baru menyadari jika selama ini sistem mereka sudah diretas dan ditayangkan oleh stasiun TV. Seketika itu, Tak bersama krunya diusir dari lokasi. Sementara masyarakat yang ikut mendengar percakapan John dan menyaksikan aksi penembakan itu, kini berbalik malah memihak John. Dan karena peristiwa penembakan itu, akhirnya John pun sadar jika Mikey tidak benar-benar dimasukkan daftar penerima donor. Karena sebenarnya yang mereka inginkan hanyalah kematian John. Akhirnya dengan penuh amarah, John pun keluar dengan menyandra si sniper yang kini telah diikat tanpa celana. John pun berteriak kepada semua orang tentang polisi yang telah membohonginya. John kembali menegaskan tuntutannya jika yang dia inginkan hanyalah meminta Mike disembuhkan, tidak lebih dari itu, karena dia tidak mau menguburkan anaknya. Sick! Help! Sick! Help! Akhirnya John pun meminta agar Mikey dipindahkan dari ruang rawat inap ke ruang IGD karena John punya rencana lain. Dan sebagai gantinya, si sniper akan dia lepaskan. Dan setelah semuanya selesai, John berjanji akan menyerahkan dirinya. Akhirnya Frank pun menyetujui dan kini Mikey pun dipindahkan dan sniper itu pun kemudian dilepaskan. Setelah Mikey berhasil dipindahkan ke ruang IGD, Dr. Raymond pun berkata kalau semua ini percuma karena tanpa jantung baru, Mikey tetap saja tidak akan selamat. Dan ternyata sob, inilah yang direncanakan oleh John. Take my heart and you put it in Mike. My God. Wow. Dia bermaksud untuk menembak kepalanya sendiri dan meminta Dr. Raymond untuk segera mengambil jantungnya untuk didonorkan kepada Mikey.
Dr. Raymond pun berkata, jika mencocokkan donor itu tidak semudah yang dibayangkan, harus menjalani beberapa tes penting. Tapi John berkata, bukankah berdasarkan pemeriksaan sebelumnya, Dr. Raymond menjelaskan jika jantung Mikey tidak normal dan memiliki ukuran 3 kali lipat lebih besar dari ukuran jantung anak pada umumnya. Itu berarti jantung John akan cocok dengan Mikey. Bahkan bukan hanya itu, golongan darah Mikey pun sama dengan John. Dr. Raymond pun kembali berkata, jika permintaan John kali ini sudah melewati batas, karena itu sangatlah tidak etis. Bahkan asistennya pun berkata, jika Dr. Raymond melakukan ini, maka karirnya akan hancur seketika karena sudah melanggar kode etik. Namun karena melihat tekad John, Dr. Raymond pun akhirnya berubah pikiran dan setuju untuk melakukan itu. Dan sebelum semua rencana John ini dilakukan, dia meminta waktu untuk berbicara terlebih dahulu kepada Mike. Saat itu, John berpesan pada Mike untuk selalu berbakti kepada ibunya. John pun menyuruh Mike untuk menjadi orang yang sukses biar tidak seperti ayahnya. Karena di dunia ini, segalanya akan menjadi mudah jika kamu punya uang. John juga berkata, kalau Mike harus berbuat baik pada semua orang. Sementara itu, di tempat lain, beberapa waktu sebelum kejadian ini, ada seorang wanita yang mengalami kecelakaan parah akibat tertabrak mobil truk dan dia pun meninggal di tempat. Dan ternyata perempuan ini memakai gelang medical ID yang menandakan jika dia adalah seorang pendonor. Dan itu menandakan bahwa dia sudah menyerahkan organnya untuk didonorkan jika suatu saat dia meninggal. Dan karena gelang itulah, tim SOS segera membawanya ke rumah sakit menggunakan helikopter untuk menyelamatkan organ si wanita ini. Dan setibanya di rumah sakit, dia langsung dibedah dan ajaibnya, golongan darah wanita ini sama dengan golongan darah Mikey. Dan karena Mikey sudah terdaftar sebagai penerima donor, Mikey pun terpilih sebagai penerima yang cocok. Pria yang merawat Mikey pun segera berlari mengabari hal ini pada Rebecca. Dan mereka pun langsung memberitahu Dennis untuk segera mengabari berita baik ini kepada John. Sementara itu di ruang IGD, John sedang bersiap mengisi pistolnya dengan peluru. Melihat itu, perawat yang sedari tadi dia sandra pun bertanya, apakah selama ini pistolnya benar-benar kosong? John pun menjawab, dia hanya menggunakan pistol ini untuk menakut-nakuti saja. Lalu, Frank menyuruh Dennis untuk menghubungi John dengan walkie-talkie. Namun sayangnya, saat mendengarkan suara istrinya, John lebih memilih untuk mematikannya karena tidak ingin membuat Dennis sedih atas kepergiannya. Karena John tidak menjawab panggilannya, Dennis pun segera berlari. Sementara di dalam, sayangnya, John langsung melakukan ini. Dan ternyata sob, pengaman di pistolnya itu belum dibuka. Dan kini John kembali akan menembak dirinya. Lalu saat Dennis tiba di pintu IGD, dan ternyata Dennis sampai tepat waktu. Hingga kini sesuai janjinya, semua sandera pun dilepaskan satu persatu. Bahkan John pun tampak menyerahkan diri. Tapi ternyata itu hanyalah si Kribo yang menyamar sebagai John. Melihat itu, Frank hanya bisa tersenyum karena sebenarnya ternyata Frank mendukung aksi si John ini. Sedangkan John sendiri terlihat menyamar sebagai perawat dan menyaksikan putranya dioperasi. Singkat cerita, operasi pun berjalan lancar. Peristiwa ini pun viral di beberapa media, bahkan menjadi pembahasan penting di kalangan pejabat elit terkait asuransi kesehatan masyarakat. Sedangkan John tetap harus melewati proses persidangannya. Juri di persidangan memutuskan bahwa John tidak bersalah atas upaya percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api. Tapi John dinyatakan bersalah atas penculikan dan penyekapan para sandera. John pun akhirnya divonis penjara selama 3 tahun. Lalu saat John dibawa polisi, terlihat Mikey yang sedang menyemangati John dengan gayanya. Jadi sob, apapun profesinya, kerjakanlah dengan melibatkan hati nurani dan penuh tanggung jawab. Karena hidup ini bukanlah pemberian, tetapi sebuah amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban. Jika yang dipikirkan hanyalah uang saja, ingatlah suatu saat uang itu akan meninggalkanmu. Atau justru sebaliknya, kamulah yang terlebih dahulu meninggalkan uang itu. Sedangkan jika kamu fokus pada kebaikan dan menolong sesama, ingatlah jasamu itu akan selalu dikenang dan menjadi penolongmu di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya
Allah akan selalu menolong seseorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Itu